belajar. Dalam nama Yeshua HaMashiach, haleluya, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan baca doa terlebih dahulu, doa pembacaan kitab suci sebelum kita belajar. Diberkatilah Engkau Yahweh, Tuhan Raja semesta alam, di dalam Yeshua Sang Mesias yang telah memberikan firman-Nya sebagai pedoman dan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Berikan kepada kami hati yang bersih untuk mendengar firman-Mu, dan berikan kepada kami kekuatan untuk melakukan firman. Dalam nama Yesus Sang Mesias. Haleluya. Amin. Baik, sahabat Salom untuk kita semua. Sahabat Salom. Sahabat Salom. Ya, malam hari ini kita akan belajar dengan beberapa istilah di dalam Torah, di dalam kitab suci kita. Kalau kita sering mendengar beberapa istilah, mungkin kita bingung ya. Nah, malam hari ini kita akan belajar tentang itu. Saya akan mengawalinya dari Mazmur 119 ayat 136. Nah, ini salah satu kesedihan Daud atas perilaku orang ya. Orang-orang semakin hari semakin jauh dari dafar Elohim. Mazmur 119 ayat yang ke-136. Kita baca bersama-sama ya. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Taurat. Nah, jadi saking cinta kepada Torah Elohim, kepada Torah Bapa Yahweh, sampai-sampai Daud menangis berlinang air mata. Karena orang sudah tidak peduli lagi dengan dafar Elohim. Nah, kita akan baca dalam bahasa Ibrani-nya. Ada Bro Minta di sini? Guru Sinta gimana? Udah bisa baca, Bu? Kira-kira udah berani? Coba dulu Pak, kalau salah perbaiki Pak ya. Iya. Itu Pak, pali, pa, pal, ne, palne, ya Pak, Ya, udah. palne, ma, maim, maim, i, i, Mayim. ya maim, yang ya, 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 Yar. yardu, Yardu. yardu, iya, ya, 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 ne, ya, ne, Terus? ya, ne, ah, ya Pak, ya ne, Ya, terus? uh, al, Al. lo, 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 Ya. sa, sa, sam, Sam. samru, Ru. ta, atau samru, ya Pak, samru, Ya. ta, atau to, tora, tak, tek, ya Pak, tora, Ya. tora, tek, Torah ya TK. Pak, Oke. tora TK, oh ya. Ya, mantap. Sudah mulai mulai bisa lancar ya. Harus sering dicoba ya. Ya. Palgei mayim yardu ain enai al lo samru torateka. Kurang lebih begini ya. Jadi karena orang saking sudah jauh dipandang sudah jauh dari Torah sampai Daud bersedih. Nah, jangankan Daud, kita saja sekarang yang sudah paham dengan Torah, kalau orang menghina Torah, orang mengatakan Torah batal, bagaimana perasaan saudara? Saya pribadi bersedih, saudara. Sedih, gemes ya. Orang nggak ngerti
begitu dikasih tahu menolak. Jadi mungkin perasaannya Daud seperti itu. Ketika dia memberitahu kepada orang bahwa untuk kembali kepada Torah, diabaikan. Hendaknya kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, pengikut Bapak Yahweh harusnya juga seperti itu. Ketika orang menolak Torah, kita bercerita tentang Torah, mereka menolak, mereka mengatakan Torah sudah batal, nggak perlu Torah lagi. Tugas kita adalah berdoa, mendoakan mereka supaya hati mereka terbuka untuk Torah, karena Torah itu sangat banyak sekali manfaatnya. Baik, nah malam hari ini kita akan belajar tentang istilah-istilah yang sering kita dengar dan kita baca di dalam kitab suci. Yaitu satu, tentang Torah. Kalau Torah kita udah tahu ya. Torah, apa itu Torah kita udah tahu. Nah, yang berikutnya adalah mitzvah. Apa ini mitzvah? Bukan kiswah ya, tapi mitzvah. Terus ada kukim. Ini ada di dalam Yeskel pasal 3. Ini bicara soal pembagian kukim. Terus berikutnya ada pekudei atau edut. Ini ada namanya prasa ya, prasa pekudei. Terus yang berikutnya ada mispatim. Nah, istilah-istilah ini paling tidak kita tahu, ya. Kita mengerti apa maksud-maksudnya ketika saya ngomong tentang miswot, ya, mispatim. Saya bicara tentang cooking. Jadi saudara sudah bisa nangkep, oh maksudnya begini-begini. Jadi ini istilah-istilah yang paling tidak kita harus menghafal. Kita tahu juga. Jadi setelah bahasa Ibrani kita sudah tahu, menghafal, sudah bisa baca. Sekarang istilah-istilah ini kita harus sudah familiar, sudah biasa buat kita. Kalau kita membaca Mazmur 119 sampai selesai, itu dia menggunakan kata-kata ini. Di situ ada Torah, di situ ada Mispah. Kalau kita baca dalam huruf Ibrani ya, ada Kukim, ada Pekudei, ada Mispatim. Karena ini Mazmur 19 ini panjang sekali, sampai 176 ayat. Nah, berikutnya, yang pertama adalah Torah. Kita sudah sering bahas bahwa Torah arti dasarnya adalah ajaran, instruksi, hukum, petunjuk untuk menjalani kehidupan. Itulah Torah. Nah, Torah ini adalah pokoknya. Jadi ruang lingkupnya lebih luas daripada misfot. Jadi beda ya, misfot dan Torah itu beda. Jadi Torah ini pokoknya, ruang lingkupnya lebih luas. Sabar, nanti kita akan ke sana. Bisa berarti bahwa di dalam 5 kitab, dari Beresit sampai Devarim, dalam seluruh tanah kadang disebut Torah. Torah ini arti luasnya ya. Masuk ke dalamnya lagi ada misfot, ada hukim dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita bicara misfot itu ruang lingkupnya lebih kecil. Kalau Torah itu secara umum, keseluruhan. Nah, prinsip hidup dan pengajaran ilahi secara keseluruhan itu Torah sebagai prinsip kehidupan. Dengan kata lain bahwa Torah adalah sebuah sistem yang diajarkan atau sebagai kerangka hukum dalam pengajaran-pengajaran Elohim. Sedangkan misfot adalah perintah-perintah secara individual di dalam Torah. Nah, mulai paham ya. Jadi di sini sudah mulai kelihatan perbedaannya antara Torah dan misfot. Saya ulang, Torah itu adalah sistem atau kerangka untuk mengajar hukum dan pengajaran Elohim. Sedangkan misfot adalah perintah-perintah individual di dalam Torah itu sendiri. Analoginya begini, Torah sama dengan seperti sebuah konstitusi atau undang-undang dasar. Itu Torah. Sedangkan misfot adalah pasal-pasal dan ayat-ayat hukum secara spesifik yang harus dijalankan. Kurang lebih seperti ini. Makanya saya sering bilang bahwa di dalam Torah itu ada butir-butir Torah. Salah satunya ini misfot.
Nah, secara keseluruhan itu menjadi instruksi jalan hidup dari Bapa Yahweh. Kesimpulannya, Torah adalah keseluruhan instruksi atau jalan hidup yang diberikan, dituliskan, diturunkan dari Bapa Yahweh untuk kita semuanya sebagai instruksi untuk menjalani kehidupan. Nah, kalau orang tidak mau Torah, berarti hidupnya tidak ada instruksi, tidak ada yang mau instruksi. Jadi yang instruksi adalah nafsunya, keinginannya dia sendiri. Nah, sedangkan misfot adalah butir-butir dari perintah yang ada di dalam Torah. Ada 613. Nanti kita akan buka itu. Mazmur 119 memakai banyak istilah, ini saya sudah buka di awal ya. Dan sinonim yang berbeda. Di situ ada kata Torah, miswot, pikudim, saya tidak tampilkan di sini. Mispatim, edot, kokim, sorry, K-nya saya salah tulis, harusnya Q. Dan devarim. Ini kalau kita sudah paham, kita akan mengerti maksud dan tujuannya. Kalau kita membaca satu bahasa Ibrani, di situ dituliskan miswot, mispat, berarti kita sudah tahu. Setiap istilah, dia menekankan sebuah aspek tertentu dari firman Elohim. Misalnya nih, Torah adalah keseluruhan dari sebuah ajaran. Miswot adalah kewajiban atau perintah. Hukim adalah ketetapan yang tidak selalu masuk akal bagi manusia. Nah, ini. Jadi kalau tadi sudah Torah, Miswot ditambah hukim. Nah, hukim ini merupakan satu ketetapan-ketetapan yang Bapak Yahweh buat yang seringkali tidak masuk akal bagi akal kita, bagi manusia. Mispatim. Mispat itu artinya keputusan-keputusan hukum dari Bapak Yahweh. Nah, ini. Jadi ketika orang mau menghukum Torah, mungkin yang dimaksud adalah mispat, ya. Mispat ini bukan Torah secara keseluruhan, tapi adalah mispatim. Jadi orang berkata hukum Torah, padahal bukan Torah secara keseluruhan, karena dalam Torah secara keseluruhan itu di situ ada isinya miswot, hukim, dan pekudim. Nah, sorry. Kata miswot atau yang sering kali ditulis ya, sorry, misvot atau sering kali ditulis misvot pakai V, bentuk jamak dari mitzvah, berasal dari kata Ibrani misvot, miswot ya, pakai W, yang berarti perintah-perintah. Miswot berarti perintah-perintah. Miswah satu perintah dari Elohim Yahweh untuk kita semua. Nah, sedangkan miswot banyak perintah. Kalau miswah itu satu perintah. Tapi kalau miswot, ya, miswot itu banyak perintah. Ternyata ada perbedaan juga antara miswah dan miswot. Miswot Elohim, miswah Elohim berarti kalau miswah satu perintah dari Elohim. Kalau miswot banyak sekali perintahnya. Nah, di dalam Torah, tradisi Yahudi terbiasa menghitung ada 613 miswot, ya, yang terdiri dari 248 itu miswot aseh atau miswot positif, perintah yang harus dilakukan. Terus 365 miswot nota aseh atau miswot negatif. Ya, ini tadi, ini jadi banyak ya. Kalau miswat tadi cuma satu. Atau larangan yang tidak boleh dilanggar. Nah, coba kita akan lihat nih. Kita akan lihat 248 miswot ini isinya apa aja. 248 miswat positif atau perintah positif yang harus dikerjakan. Nah, mengenai hubungan dengan Tuhan, ya ini miswat positif, percaya kepada Tuhan, mengakui keesaan Tuhan, untuk mencintai Tuhan, takut akan Tuhan. Di sini tulis hubungan tentang Tuhan, tentang menyucikan nama Tuhan. Yang berikutnya, tentang Torah. Bagaimana tentang membaca Shema pagi dan sore, tentang mempelajari dan mengajar Torah.
tentang mengikat tefilin di kepala, ya ini kebiasaan orang Yahudi Ortodok ya. Kita tidak mengikat tefilin. Tentang pembuatan sit-sit, terus tentang menempelkan mezuzah. Mezuzah ini ada perintahnya ya di tiang pintu, di pintu gerbang. Terus ada tentang bagaimana memuji Tuhan setelah makan, rahmat setelah makan. Jadi kebiasaan kita kalau setelah makan sudah selesai cuci piring langsung duduk-duduk. Nah, padahal di sini ada aturan setelah makan ternyata harus mengucap mengucap syukur. Nah, seringkali kita lupa. Saya pun mengakui saja, saya pun juga seperti itu habis makan lupa ya, langsung jalan. Nah, tentang bait suci dan imam, tentang bait suci dan imam. Di sini ada semua dijelaskan tentang pengorbanan. Saya belum hitung dari 100 bagian yang di apa namanya, yang orang Yahudi tidak bisa mengerjakannya sekarang. Saya belum hitung ada di bagian ini. Ya. Tentang hukum pengorbanan, hukum kurban itu ada. Jadi diaturnya seperti ini. Tentang bersukacita di dalam festival pada 14 Nisan menyembelih domba Pesak. Terus berikutnya tentang penawaran damai, ada penebusan dosa dan sebagainya. Tentang persepuluhan dari ternak seseorang, itu pun ditulis dalam pengorbanan. Bagaimana mengorbankan anak sulung dari sapi yang halal atau yang kosher, yang diizinkan. Terus yang berikutnya mengenai sumpah, ini yang misal positif ya. Tentang nazir, membiarkan rambutnya tumbuh selama perpisahannya. Nah, tentang seorang hakim dapat membatalkan sumpahnya hanya menurut Torah. Terus kemurnian ritual, kemurnian ibadah. Ini juga dicatat di dalam misfot. Tentang tumah seorang wanita saat sedang haid, itu pun ada. Bagaimana bisa masuk dalam peribadatan atau tidak, itu ada tumahnya. Nah, tentang tumah seorang wanita setelah melahirkan, tentang penderita kusta itu pun ditulis. Tentang tumah mani, ya, lelehan, ya, detail di dalam Torah ditulis detail. Nah, terus mengenai pemberian ke bait suci itu pun dijelaskan di dalam miswot, di dalam miswot-miswot yang ini ya. Tentang apa lagi nih? Penilaian seorang terhadap bait suci, tentang penilaian binatang najis di bait suci itu ada. Persembahan ya buah-buahan pohon pertumbuhan tahun keempat, tentang meninggalkan berkas yang terlupakan untuk orang-orang miskin, itu pun sudah diatur di dalam Torah. Nah, ini kita bisa pelajari, ini sangat banyak yang kita pelajari Bapak Ibu. Saat meninggalkan tan dan anggur. Nah, pada bagian pertama dari kalah yang diberikan kepada Kohen. Nah, jadi pembuatan roti kalah itu pun ada aturannya. Yang khusus untuk Kohen ya, itu ada. Makanya kemarin waktu kita buat roti kalah, saya dibuatkan khusus lebih besar. Nah, ada tahun Sabat, itu pun diatur dalam misfot tentang hasil panen di hari Sabat. Nah, tentang semua hutang dibatalkan pada tahun Sabat ini, pada tahun Yobel. Tentang seseorang dapat membayar hutang orang asing. Ini sangat banyak topiknya. Tentang hewan untuk dikonsumsi. Hak Kohen dalam penyembelihan setiap hewan bersih. Kohen mendapatkan bagiannya, dan cara mencari tanda-tanda yang ditentukan pada ikan untuk dimakan. Kita makan ikan pun di sini pun dijelaskan tanda-tanda ikan yang boleh untuk dimakan. Mencari tanda yang ditentukan pada belalang untuk bisa dimakan. Ternyata di sini semua tertulis. Dituliskan tandanya seperti apa, ikan untuk layak untuk dimakan atau tidak layak. Mengenai festival atau hari raya, sini pun tertulis
Tentang masyarakat, bagaimana setiap laki-laki memberikan setengah sikap setiap tahun ke bait suci. Terus di bagian terakhir itu ada bangun pagar di atas atap, singkirkan potensi bahaya dari rumah. Nah, ternyata kalau yang punya rumah tingkat, di atap harus dibangun pagar supaya apa? Menyingkirkan potensi bahaya. Itu pun diatur di dalam misfot. Nah, pemujaan berhala tentang menghancurkan semua penyembahan berhala dan perlengkapannya. Ini ada perintahnya. Tentang hukum perang pun ada. Hukum sosial tentang seorang perampok untuk mengembalikan barang yang dicuri kepada pemiliknya. Ada pun aturannya. Terus memberi sedekah kepada orang miskin. Itu harus kita kerjakan. Tentang memberikan hadiah kepada budak Ibrani atas kebebasan. Yang berikutnya tentang membayar upah pekerja tepat waktu. Nah, ini yang punya karyawan, bayarlah upah karyawanmu tepat waktu, jangan ditunda-tunda. Karena ini ada aturan yang di dalam misbah positif nomor 200. Terus yang berikutnya, karyawan diizinkan untuk memakan hasil bumi tempat dia bekerja. Tentang hukum timbangan. Nah, di hukum positif 208 tentang timbangan pun diatur ya. Harus akurat, tidak boleh kurang. Nggak boleh kurang. Tentang keluarga. Tentang menghormati orang yang lebih tua dan bijaksana. Ini juga diatur bagaimana rumah tangga menjadi harmonis, keluarga menjadi lebih baik. Ya. Wanita yang dicurigai berzina harus menjalani tes dan disyaratkan. Ini menurut Misfot. Bagian peradilan tentang mencambuk para pelanggar perintah, tentang penguburan pada hari yang sama dengan eksekusi. Jadi ini ternyata disusun seperti ini supaya menjadi lebih tertib. Ya. Jadi semuanya ada aturannya, tidak semaunya sendiri. Tentang budak itu pun diatur. Tentang hukum khusus untuk memperlakukan budak Ibrani, tentang hukum untuk memperlakukan seorang budak asing itu ada. Nah, kerugian, hukum kerugian. Jadi Bapak Ibu, eh, ini gambaran dari hukum-hukum misfot ya, misfot positif yang harus dilakukan ya. Ini harus dilakukan, tidak bisa tidak dilakukan. Ya. Seperti jangan bunuh, jangan berzina, itu harus kita lakukan, kita kerjakan. Ada 248. Ini penting untuk kita pahami Bapak Ibu, untuk kita ngerti. Kenapa? Kalau kita nggak ngerti nanti kita jadi salah-salah. Yang berikutnya adalah misfot negatif. Ada 365. Ini sesuai dengan hari ya. Hari kita dalam satu tahun ya. 365. Kita buka ya. Nah, 365 misfot negatif yang tidak boleh dilakukan. Tidak percaya kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Bukan untuk membuat figur manusia. Tidak menanam pohon tidak menanam pohon di bait suci. Tidak ada batu berpola untuk bersujud. Jadi kita hanya bersujud kepada Bapa Yahweh. Ini terkait tentang idol. Idol ini bisa orang, bisa benda mati seperti patung dan sebagainya yang untuk disembah. Nah, hukum-hukum negatif ini kalau kita hitung ya, jadi pas 365 hari dalam setahun ya. Iya, 365 hari. Jadi hukum negatif jangan ya. Ini ada yang menarik, jangan berkonsultasi dengan ahli nujum yang menggunakan ya, kayak menggunakan batu itu yang batu bulat itu yang ada kayak globo itu lalu muncul gambar seperti ini. Jangan. Kita tidak boleh berkonsultasi dengan dukun. Tidak berkonsultasi dengan dukun yang menggunakan doa dan mantra. Ini dilarang dalam Islam. Tidak mencari informasi dari kematian. Ini biasa orang-orang mencari nomor ya, seperti ini.
Terus tidak boleh mencukur pelipis. Nah, ini nanti kita akan bahas. Tidak boleh mencukur pelipis sisi kepala. Pelipis apa ini? Alis ini ya. Ya. Hah? Oh, pelipis ini ya. Bukan alis ya. Pelipis ini ya. Pelipis di samping sini. Makanya orang Yahudi jambang ya. Terus tidak mencukur janggut, tidak memotong daging Anda di atas orang mati. Nggak boleh. Nah, tidak kembali ke Mesir untuk tinggal di sana secara permanen. Dan tidak boleh kembali ke masa lalu. Tidak mengikuti hati atau mata seseorang yang menyimpang ke dalam kenajisan. Tidak kawin campur dengan seorang yang mengabdi kepada dewa-dewa. Tentang penodaan. Tidak mengucap nama suci Tuhan. Sebaliknya. Tidak melanggar sumpah oleh nama suci. Jangan biarkan tubuh penjahat dan dieksekusi tergantung. Jadi ini Bapak Ibu sangat bagus untuk kita pelajari. Untuk bahan mengajar pun cocok. Nah, nanti Bapak Ibu bisa bisa mendapatkan ini. Kalau yang mau silahkan nanti saya akan kirim supaya nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah, di print, dipelajari ya. Jangan cuma digeletakkan, jangan cuma di print habis itu ditaruh begitu saja, tapi di print dibaca, itu dibagikan supaya orang tahu. Yang mengenai hukum pertanian pun ada, semua ditulis. Jadi apa ini? Menuai Pak bukan Andre nanti tolong di grup, kenapa? supaya bisa di copy. Iya, nanti nanti saya akan bagikan di grup supaya bisa di copy ya. Nanti Oh, masing-masing ya, silakan copy. makasih. Ya. Terus menuai bukan seluruh ladang tanpa meninggalkan sudut untuk orang miskin. Nah, ini juga ada aturannya. Itu di nomor 218 bahwa jangan bekerja dengan dua jenis binatang yang berbeda jangan bersamaan. Sapi sama kerbau nggak boleh. Moncong bukan lapangan kerja. Moncong hewan bukan untuk bekerja, untuk mencegah makan ya. Ada aturan juga jangan mengolah tanah pada tahun Semitah, tahun ketujuh. Tentang pinjaman nih, bisnis dan perawatan budak. Jadi ada hukumnya juga. Tidak meminjamkan dari orang Yahudi lain dengan bunga. Jadi kalau sesama Yahudi tidak boleh eh, membungakan. Terus jangan menindas seorang karyawan dengan menunda pembayaran gaji. Tidak mengambil janji dari debitur dengan paksa. Banyak. Tidak menculik orang Israel, tidak merampok, ya. Tidak bersumpah palsu tentang milik orang lain. Cukup banyak. Tentang keadilan, hakim tidak boleh melakukan ketidakbenaran. Seorang hakim tidak boleh menerima suap. Seorang hakim tidak akan mendukung atau memihak seorang yang berperkara. Nah, hakim untuk tidak mendengarkan satu penggugat tanpa kehadiran yang lain. Banyak. Jadi nanti silakan Bapak Ibu copy. Tidak menambahin misfot atau perintah di dalam Torah. Tidak mengurangi misfot. Tidak menambahin dan tidak mengurangi. Tidak mengutuk hakim. Tidak berjalan melampaui batas yang diizinkan. Oke. Nah, itu. Tidak boleh mengebiri manusia atau binatang. Ada manusia yang mengebiri dirinya ya, itu nggak boleh. Binatang juga nggak boleh. Untuk para penyayang binatang biasanya cat lover ya, supaya kucingnya nggak liar dikebiri itu nggak boleh. Ternyata ada aturannya. Monarki atau kerajaan tidak mengangkat seorang raja yang bukan dari keturunan Israel. Seorang raja tidak mengumpulkan kekayaan pribadi yang besar. Jadi semuanya sudah diatur. Inilah misfot ya. Misfot tadi di bagian depan sudah saya jelaskan, Mbak. Misfot itu banyak. Kalau misfah itu cuma satu. Misfah. Jadi totalnya ada 613. Jadi ayo kita mengikuti misfot yang baik ya.
dan meninggalkan setiap larangan-larangan yang ada di misfot juga. Kita tidak mengikuti larangan itu, jangan dilanggar. Supaya apa? Supaya hidup kita berkenan di hadapan Bapak yang baik. Teruslah kita belajar, jangan jemu-jemu untuk belajar dan terus belajar. Nah, contoh misfah misfah positif ya. Tadi kan misfah ya. Misfah positif ada di dalam Imamat 19 ayat 18. Di situ dituliskan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu misfah positif. Kalau tadi kan misfah ya. Ini misfahnya bahwa kita mengasihi manusia sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Nah, sekarang ada misfah negatif. Misfah negatif yaitu jangan mencuri, jangan membunuh. Keluaran 20 ayat 15. Ini misfah. Jadi ayo kita mengerjakan yang positif, juga jangan mengerjakan yang negatif. Kita hindari. Oke. Melakukan misfot adalah salah satu cara umat Israel untuk menunjukkan kasih dan ketaatan kepada Bapa Yahweh. Bukan sekedar aturan hukum, tetapi sebagai jalan hidup kudus. Kalau kita tidak mengerti bagian-bagian dari misfot, ya, dari misfot tadi itu, kita akan buta dan kita akan meraba-raba. Kita bilangnya hidup kudus dengan standar kita sendiri, bukan standarnya kitab suci. Malam hari ini kita tahu bahwa ada misfot yang harus kita kerjakan. Supaya apa? Supaya kita bertindak hati-hati. Selalu bertindak hati-hati. Sekarang cooking. Bapak Ibu pernah dengar ketika saya ngomong tentang mekukai. Mekukai itu berasal dari kata cook. Yang kata adalah cooking. Di dalam Torah, perintah atau misfot dibagi dalam beberapa jenis. Salah satunya disebut adalah cooking. Cooking atau cukim. Arti kukim adalah berasal dari kata kok. Saya tidak tampilkan Strong Bible-nya. Atau ketetapan, peraturan yang ditetapkan Elohim, ditetapkan Bapa Yahweh tanpa penjelasan logis yang jelas bagi manusia. Ini seringkali bilang ini di luar nalar manusia. Nah, kalau sudah bicara kukim, sistem pembagian, itu berarti bicara matematika Bapa Yahweh. Nah, kalau Bapa Yahweh sudah ngomong hitung-hitungannya dia, jangan dilawan dengan hitung-hitungannya kita. Termasuk di dalam bagian perpuluhan, saya sering sampaikan bahwa di dalam perpuluhan ada 2,5% milik orang asing, anak yatim, dan janda. Itu kukim dari Bapak Yahweh. Mungkin Bapak Ibu selama ini bingung, nggak ngerti. Nah, sekarang beritahu, itulah kukim. Orang pada nggak tahu karena nggak ada yang mengajarkannya. Yang berikutnya adalah kukim itu bersifat jamak. Sama dengan hukum-hukum atau ketetapan-ketetapan tersebut. Ciri khasnya adalah tidak selalu bisa dipahami oleh logika manusia. Kalau Bapak itu membaca sesuatu yang mungkin sulit untuk masuk dalam logika, mungkin itu adalah kukim yang Bapak Ibu tuliskan untuk kita. Karena kalau menurut penjelasan, memang ada bagian-bagian yang kita tidak ngerti, yang kita bisa pahami dengan kepala kita. Diterima dan ditaati karena itulah kehendak Bapak Yahweh, bukan karena alasan rasional. Nah, ini. Banyak orang-orang sekarang ini yang bicara bahwa ngomong rasional, terus berpikir secara rasional sekarang bagaimana? Contoh nih, Pak, bagaimana saya akan memberikan korban perpuluhan, Pak, sementara gaji saya sangat kecil. Saya sering mengatakan bahwa sebetulnya bukan nilainya, tapi ketaatan saudara dan saya untuk mengerjakan daftar Elohim, untuk mengerjakan hukum dari Bapak Yahweh. Pak, bagaimana mungkin saya mau bersedekah, Pak, sementara sedekah saya kecil? Bukan nilainya, tetapi itulah matematika yang diberikan Bapak Yahweh untuk kita. Kerjakan saja, seberapapun nilainya. Karena Bapak akan melihat ketaatan saudara dan saya. Nah, jadi mispatim adalah hukum yang logis. Ya. Hukum yang logis atau masuk akal. Contoh, jangan membunuh, jangan berzina. Kalau tadi kukim, seringkali tidak masuk akal. Nah, Sebentar, sebentar ya. Pak, saya mau nanya Pak. Sebentar Pak, saya mau nanya.
mengenai perpuluhan itu Pak, itu apakah dikenakan selain daripada para janda dan orang miskin atau yang tidak mampu gitu Pak? Iya, khusus untuk perpuluhan Bu ya. Kalau kita baca dalam Malaki 3 itu di situ ada kata mekukai, itu ada sistem pembagian. Nah, di dalam sistem perpuluhan itu pembagiannya itu 7,5% dan 2,5%. Kemarin yang kita sudah hitung ya mengenai sistem pembagian itu. Di situ ada haknya orang asing, anak yatim dan janda miskin juga orang Lewi. Nah, di tahun Maksud saya pertama. begini Pak, maksud saya begini Pak, misalnya kemarin ada diskusi juga sama Bu Rusmiati. Pernah nanya nggak sama Pak Andre? Saya bilang misalnya kayak Bu Rusmiati kan janda gitu ya kan, janda yang apa dibilang tidak mampu dia lah yang tahu gitu. Cuma kita kan lihat dia udah ini ya kan layak gitu untuk menerima dari 2,5% itu ya Pak ya. Terus Ya, saya bilang gini, Pak, apa nggak ada dibilang Pak Andre kayak ibu misalnya dapat berkat entah dari siapa-siapa saja gitu ya, yang 2,5% itu, apakah ibu tidak membayar perpuluhan dari itu gitu? Jadi saya nanya sama Pak Andre ini langsung bagaimana Pak? Yang untuk para janda apa nggak dikenakan perpuluhan juga Pak gitu? untuk yang menerima. Iya, apa nggak Ya, dikenakan perpuluhan juga bagi bagi mereka gitu Pak? ya semuanya dikenakan tuh. Dikenakan Pak ya. Ya, Oke. semuanya dikenakan. Pokoknya Jadi, siapapun yang dapat berkat ya sesuai dengan iman mereka juga gitu ya Pak ya. Ya ya, kalau beriman untuk bayar perpuluhan bayarlah gitu ya Pak. Makanya dibilang Bapak tadi jangan lihat nilainya tapi lihat ketaatannya gitu ya Pak ya. Oke. ada di surah yang apa namanya kalau kita memberikan sedekah itu membuat makanan kita jadi bersih itu pembahasan di Lukas ya. Bentar. Saya- saya cari. Nah, jadi eh, memang kalau bicara perhitungan ini agak jelimet ya. Tapi yang jelas simpelnya Bapak, di dalam perpuluhan itu ada haknya orang asing, anak yatim dan janda dan imam. Nah, kalau misalkan Pak, saya kok memberikan sedekahnya kok sedikit sekali, saya mau tambahin boleh. Ya, itu dibilangnya keset atau perbuatan-perbuatan baik saudara dan saya. Itu ditambahkan. Disilakan, Pak, silakan. Nah, yang menerima perpuluhan bagaimana Pak? Yang menerima sedekah bagaimana Pak? Sama, juga harus memberikan kepada yang lain. Kenapa? Karena dari situ akan menyambung banyak kehidupan, ya. Memberikan Ya, kehidupan kepada orang lain. ya saya lihat begini kan Pak ada cerita di Perjanjian Lama itu kan Pak yang Nabi Elia itu kan pergi ke Janda Sarfat itu ya Pak ya. Ya, Ya kan? Dia tidak mempunyai apa namanya? Kalau salah itu dia punya hutang ya Pak ya. Dia istri hamba Tuhan ya kan? Dia ya, harus memberi juga kepada hamba Tuhan ya gitu kan Pak. Gitu. hmm, Akhirnya mujizat terjadi bagi dia ya kan? ya, ya ketaatan. Ada lagi Bu? Itu aja Pak. Ya, Jadi oh ya sedikit lagi Pak. Jadi perpuluhan itu itu untuk semua orang sebenarnya Pak ya. Bagi yang ya, percaya, bagi yang mau taat. Gitu. ya, untuk semua, untuk siapapun. Nah, oke. Kalau tadi sudah ya, misfat, misfot, misfot dan misfat, misfah. Hah? Lukas 11 ayat berapa? Oke, kita akan baca Lukas 11 ayat 41. Baca ya. Maka dari itu berkatalah apa yang tepat dulu sebagai sedekah, maka sesungguhnya semuanya menjadi bersih bagimu. Nah, ini Lukas 11 ayat 41, akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Nah, artinya kalau kita memberikan sedekah, kita ambilkan dari perpuluhan yang 2,5% itu, maka makanan kita yang kita makan menjadi bersih, menjadi tahor, tidak kotor. Gitu. Kalau kita tidak memberikan ini, maka di situ ada haknya orang asing, anak yatim dan janda-janda miskin. Itu. Nah, oke. Yang berikutnya ada edot. Edot adalah
edot atau pekudei itu berisi tentang kesaksian atau peringatan yang mengingatkan akan karya Bapak Yahweh. Contoh nih, contoh dari pekudei atau edot adalah Pesak atau Sabat. Nah, ini contohnya. Nah, nanti kita akan masuk ke edot. Nah, tadi masih di Kukim ya. Contoh Kukim di dalam Torah. Sistem bagian dalam Torah. Nah, ini. Kukim. Dalam hukum kasrut ya, atau hukum makanan halal dan haram, ini dalam Imamat pasal 11, ini disebutnya Kukim. Sistem, sebuah sistem yang diciptakan oleh Bapak Yahweh. Sistem pembagian. Jadi binatang itu dibagi, mana yang eh, dipisahkan, mana binatang yang bersih dan yang kotor itu dipisahkan. Yang berikutnya adalah Kukim, yang berikutnya adalah larangan mencampur jenis kain. Dalam Imamat 19, saya tidak tampilkan ayatnya. Yang berikutnya adalah hukum parah aduma atau lembu merah untuk pentahiran, untuk persembahan di dalam Bilangan pasal 19. Ini masuk dalam Kukim. Terus larangan mencampur benih tanaman tertentu. Nah, ini Bapak Ibu, bagi yang petani, ternyata sistem tumpang sari, ya, sistem tumpang sari itu tidak alkitabiah. Jadi kalau menanam satu tanaman di satu lahan itu tidak boleh ditumpangi dengan tanaman-tanaman yang lain. Contoh, jagung ditumpangi dengan apa ini? Singkong seperti itu ya, Pak. Kenapa? Singkong ditumpangi dengan jagung nggak bisa ya, Pak ya? Nah, kalau menurut ini nggak boleh. Wah, Menurut Imamat pasal 11, pasal 19 nggak boleh. Larangan Izin tanya, Pak. Izin tanya, silakan. itu maksudnya satu pot atau satu lahan besar? Kenapa? Yang nggak boleh bersamaan dalam satu pot atau satu lahan besar. Satu pot, kalau satu pot misalkan satu bedeng, satu pot itu nggak boleh. Kan ada tuh kadang petani-petani sekarang dalam satu bedeng ada berapa tanaman. Nah, menurut Imamat itu nggak bisa, nggak boleh. Berarti apalagi dia cangkok susu misalnya kan lengkeng, baru dicangkok lagi batangnya dengan yang lain dari Iya, lengkeng, boleh lah ya? iya. Ya, itu sudah bisa menjadi rekayasa genetik jadinya nanti kan. Oh, Mhm. yang Rekayasa cangkok-cangkok genetik, itu ya, Pak. Pak ya? Ya. Nggak, rekayasa genetik itu kan melalui teknologi, tetapi eh, ada ini Pak, batang ini kan batang kayu, baru ditempelkan ke kulitnya jadi batang bunga, jadi batang kayu tadi jadi berbunga dengan yang lain, ada dua satu batang. Iya, Pak. Ya, Satu itu pohon gitu, satu pohon jadi berapa tangkai Nah, berlainan gitu, Pak. borgenpil itu kan. Nah, Iya. ya, Bunganya jadi itu berwarna-warni gitu. itu jadi ini kayak mengubah apa? Mengubah ciptaan Tuhan yang harusnya harusnya berbunga merah jadi bunganya kuning dan sebagainya. Warna-warni. Ya, nggak boleh, Pak ya? Jangan. Nah, Jadi memang sistem cangkok itu nggak boleh ya, Pak ya? kenapa? Cangkok yang berwarna-warni nggak boleh. Kalau cangkok yang dia satu, ya, satu loh ya, Satu, misalkan ya, satu jenis apa ya, saja boleh. satu jenis itu bisa, tapi kalau Boleh. dicampur dengan yang lain lebih jangan. Iya. sebentar Pak, ada pertanyaan. Iya, Apalagi ibu-ibu ini. nggak Oh, boleh. Pak Andre, benar. Ya, boleh, boleh. Iya, bisa, bisa. Gimana Bu? Gimana? Guru minta tadi. Gimana Bu minta? Sinyalnya mungkin sinyal. Ya, makanya apa Bu minta putus-putus? Putus-putus sinyal. Misalnya gini Pak, kita ada lahan, umpamanya nih, umpama contohnya Pak ya. Misalnya lahan kita tuh 3 kali 3 gitu ya Pak ya, 3 meter kali 3 meter. Terus kita ada menanam itu dalam satu pot gitu. Kan Iya, dalam Pak. satu pot gitu. Boleh nggak berlainan Pak dalam Bisa lahan pot yang itu? berbeda lah. Jadi satu pot kalau bisa jangan ada. Iya, Oh gitu. kan repot dulu nih. Lebih tanah nih, kita tanam ada jagung.
Oh, oh, Putus-putus, Bro cabai. Bintan. Putus-putus, Ah, nggak dengar. Putus-putus. oh, masih putus-putus. Iya, Nah, Masih ya, putus-putus ya? ya Bu, iya, ya lanjut Bu Udah Rominta. jelas? Ya. Terus kita contohnya Pak, kita punya ah, lahan. Terus ya dalam lahan siap. itu kita tanam ada singkong, ada jagung, ada ubi jalar, ada cabai, ada pisang. Seperti itu gimana Pak? Bisa nggak tuh? Jangan satu bedeng ya Bu, jangan satu bedeng. Kalau Maksudnya satu bed itu gimana? kalau di kampung itu kan biasanya satu bedengan itu satu barisan itu ya. Itu kan ada tuh satu baris ada 3 jenis tanaman. Ya, Ya, misalnya jadi ikut batasan lah ya. Misalnya Oh, ya, kita jadi khususkan bikin batasan batasan ya Pak ya? ini, Maksudnya nggak batasan menggunakan ini, sling ini. gitu ya Pak ya? ya. Kalau kita mau mengikuti aturan dalam imamat, ini nggak boleh. Misalkan bedeng lain ya, bedeng satu ini cabai, bedeng satu ini misalkan diisi apa tomat, nah, silakan. Tapi dalam satu bedeng kan cukup satu varietas, satu jenis tanaman. Pak Andre, Pak Andre, biar lebih mudah dipahami, Ya, bahwa dalam satu lahan yang besar, kalaupun misalnya kecil cuma 3 kali 3 seperti contoh Bu Rosinta itu, dibagi lahannya, jadi nggak boleh dicampur. Misalnya satu kotak campur tuh nggak boleh. Jadi dibagi, misalnya satu lahan tuh dibagi 4 baris atau 5 baris. Nah, setiap baris itu sendiri-sendiri, maksudnya tuh begitu. Oh, begitu. ya. Oh, Jagung, oh jagung, begitu ya Pak Andre ya? kong, cabe, cabe gitu loh, nggak boleh Hmm. dijadiin satu. Mungkin kalau saya menggunakan istilah bedengan kurang kurang bisa ya. Kurang paham apa tuh bedengan Pak? Nggak ngerti. Bedengan itu kayak apa sih sebenarnya? Bedengan Kalau tuh ini Bu Rominta yang saya tahu Bu, bedengan tuh kayak gundukan gitu loh, kayak ada kan digunungkan gitu, kayak bentuk gunung gitu Oh loh Bu. gitu. Heeh. Oh jadi satu Agak gundu-gundukan itu panjang, kalau cabai panjang ya. cabai, kalau Ya. Iya. tomat tomat kayak gitu ya. Tomat, Jangan satu setengah baris itu tomat, kata setengah Pak cabai, Andre setengah gitu. nggak boleh ya. Ya, Satu jadi baris itu nggak misalkan boleh, satu jenis saja. misalkan Pak Andre, Buromitan punya Pak lahan Andre, 1 hektar. 1 hektar ya, bagi 4. Misalkan Buromitan punya lahan 1 hektar. ya, 1 hektar itu bagi 4 aja Bu. Jadi seperempat oh, tanam ini, seperempat tanam ini. Jadi jangan dicampur-campur. oh gitu ya. Oke oke baik Pak. Berarti nggak Makasih. boleh, maksudnya nggak boleh selang-seling gitu, maksudnya Pak Andre. Jangan Jadi selang-seling gitu dia. jadi sistem tumpang sari ini juga ternyata melanggar Imamat pasal 19. Ini baru dengar ini Pak Andre pengajaran ini loh. Jadi makanya banyak bertanya. Iya, Nah, kalau yang sudah pernah ke Israel itu pasti melihat ya bagaimana orang menanam pisang itu dalam satu kebun itu pisang semua gak ada tanaman lain. Jeruk-jeruk semua gak ada tanaman-tanaman lain. tomat, tomat cherry itu semua 1 hektar. Ya, itu. Jadi maksimal hasilnya. Kalau yang kalau sudah umpamanya kalau umpamanya selang-seling itu mungkin ada akibatnya ke tanah juga ya Pak ya. pasti pasti karena masing-masing tanaman pasti dia ada ini, ada apa? Ini yang saya pernah bertanam ya. Jadi satu kena hama ini nanti akan menular. Ya, terus misalkan nih, saya kemarin melihat ada orang nanam tanaman apa kemarin itu ya, kubis kalau nggak salah, kol atau apa ya, di bedengan di ya, di bedengan digundukan itu. Terus ada tanaman singkong. Nah, otomatis nutrisinya itu kan lebih banyak keserap ke singkong. Gitu. Jadi hasilnya tidak akan maksimal. Oke, nanti kita akan bahas khusus ya untuk tanaman tumpang sari sistem pertanian. Baik, kita akan lanjutkan. Jadi ini masuk hukum ya. Beberapa hukum kemudian tentang taharah di sini tidak saya tampilkan tentang taharah dan tentang pentahiran. Nah, bagian berikutnya adalah jadi namanya hukum adalah perintah ilahi yang dijalankan dengan iman dan ketaatan meskipun akal manusia tidak selalu mengerti alasannya. Jadi gini, tadi kalau soal pertanian Pak, kalau cuma ditanamin satu jenis saja ya nanti panen saya cuma sedikit, ya kan? Ngapain cuma satu jenis? Bagaimana kalau satu bangsa? Itu kan akalnya kita. Bagaimana kalau kita tidak mengikuti akal kita? Kalau kita mengikuti perintah Bapak Yahweh, pasti hasilnya akan maksimal. Amin.
Amin. Terus kita akan lebih fokus ya, akan lebih fokus misalnya kita memberikan pupuknya jenis apa itu akan fokus ke situ. Ya. Jadi kalau misalkan yang punya lahan 1 hektar silakan dibagi 3 atau bagi 4. Jadi Buat satu petak-petaknya gitu Pak ya. Buat ya Kalau petak-petaknya. kalau cuma 100 meter ya Pak, dipetak-petak juga ya Pak ya. ya ya itu. Tapi kalau misalkan Pak saya nggak mau petak-petak ya udah 1 hektar tanam itu. Misalnya mau tanam jeruk sih begitu. Dan pasti hasilnya lebih maksimal. Nah itu kan kalau kita pikir itu kan tidak masuk akal manusia kan, oh nanti hasilnya nggak bagus, nggak maksimal. Inilah yang namanya cooking, seringkali tidak masuk akal logika kita manusia. Tapi itu sudah perintah Betul Pak. dari Bapak Yamin. Coba kita ngikutin. Amin. Oke, Izin Pak, yang Berarti satu lagi ya Pak. kuncinya taat aja ya Pak ya. Taat ya aja. taat. Izin Pak, tanya satu lagi. Hmm. Jadi kalau misalnya kita di depan rumah tanam pot, kita tanam bunga satu, di situ jangan ada lagi yang lain ya Pak ya, di pot itu. Iyalah, Nggak boleh. Ya, Kak. satu aja tanaman dalam pot Bu ya, jangan banyak-banyak. Cukup satu jenis. Satu Kalau jenis. punya sedikit, jadi ya tetap cukup satu. Ya kalau di atas ada kebetulan Bu Lina menanam satu jenis tanaman, bunga telang, tidak ada tanaman-tanaman yang lain. Ya hasilnya maksimal. Nah, sekarang bagian berikutnya adalah misfatim. Misfatim berasal dari kata misfat yang berarti hukum, aturan, keputusan pengadilan. Nah, mungkin Bapak Ibu, teman-teman kita mengatakan Torah adalah hukum, dia hanya memahami yang namanya misfatim, bukan Torah secara keseluruhan. Jadi kata misfatim itu artinya adalah hukum secara jamak ya, atau hukum-hukum. Mungkin saudara-saudara kita mengertinya hanya misfat saja, misfatim ini. Jadi tidak mengerti Torah secara keseluruhan. Ciri khas misfatim adalah rasional dan etis. Bisa dipahami dengan akal sehat manusia. Nah, ini mispatim. Berhubungan dengan keadilan sosial, hubungan antar manusia dan moralitas. Nah, ini mispatim. Nah, bahkan bangsa lain yang tidak menerima Torah pun mereka mengerti logika tentang hukum-hukum ini tadi. Nah, dari sini Enggak. ya silakan Bu. Mau tanya apa Bu? Oke. Enggak, Pak. Jadi, ah, jadi mispatim ini dipahami oleh bangsa-bangsa ini yang kita tahu mispatim Torah itu hukum ngeri. Nah, karena orang tidak mengerti Torah secara keseluruhan. Berarti dalam Torah itu ada kukim, di dalam Torah itu ada misvot, ada misvah, ada pekude dan lain sebagainya. Masuk mispatim di dalamnya. Jadi kalau orang hanya mengerti hukum-hukum ya berarti dia hanya mengerti mispatim seperti itu, tidak secara keseluruhan. Karena hukum-hukum ini bisa dicerna secara rasional dan etis. Bahkan bangsa-bangsa lain pun dapat mengerti ini. Nah, contoh mispatim di dalam Torah. Contoh mispatim di dalam Torah. Jangan membunuh. Ini hukum. Keluaran 20 ayat 13. Jangan mencuri. Ini juga termasuk mispat ya. Jangan bersaksi dusta. Keluaran 20:16. Bayar ganti rugi jika melukai orang lain atau binatang. Jadi kalau melukai orang, memukul orang, bayar ganti rugi. Suatu mispat. Kalau mencuri, potong tangan, itu mispat. Ya. Kalau berzina, kedapatan, dirajam batu, itu mispat. Larangan menindas orang asing, janda, yatim, dan yatim piatu, itu juga mispat. Jadi kalau kita tahu bahwa orang itu adalah janda, orang asing, dan yatim dan piatu, ini kita tidak boleh menindas. Ini hukumnya. Jadi kita rawat ya, kita pelihara, kita perhatikan. Nah, beda dengan jenis misfot yang lain.
Mispatim, hukum yang masuk akal, bersifat etis dan secara sosial. Nah, sedangkan edut itu adalah kesaksian atau peringatan tentang karya Elohim. Contoh Sabat, Pesak, dan Sukot. Ini edut. Nah, Hukim adalah ketetapan ilahi yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Contoh tadi lembu kasrut, lembu merah, sapnes, dan lain sebagainya. Terus, jadi mispatim adalah hukum-hukum yang mengatur keadilan dan etika kehidupan sosial menurut Torah. Sekarang edut atau edot atau pekude. Kata edut yang berarti adalah kesaksian atau peringatan atau jamaknya peraturan atau ketetapan yang berfungsi sebagai kesaksian. Saya sering ngomong bahwa deklarasi antara Elohim dan umatnya. Nah, kita mendeklarasikan ya, kita memiliki edut, ya, kita memiliki kesaksian yang kita sampaikan, kita deklarasikan, kita tampilkan dengan apa? Dengan bersabat, dengan mengerjakan sabat pekanan dan sabat tahunan. Ciri khas edut adalah juga tidak selalu logis secara moral, seperti mispatim, ya, mirip. Terus tidak juga sepenuhnya misterius seperti hukim. Tetapi edut berfungsi sebagai peringatan dan kesaksian atas karya besar Elohim dalam sejarah dan hubungan perjanjiannya dengan Israel. Nah, ini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengingat dan mengajarkan generasi berikutnya tentang hubungan perjanjian itu sendiri. Jadi edut adalah perjanjian kita dengan Bapa Yahweh. Deklarasi kita dengan Bapa Yahweh. Contoh edut di dalam Torah. Ini contoh. Sabat sebagai tanda penciptaan dan perjanjian. Baca ini. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskan. 6 hari engkau seharusnya bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tapi hari ketujuh adalah Sabat bagi Yahweh Elohim. Setiap pekerjaan janganlah engkau lakukan, baik engkau atau anak laki-lakimu, atau anak perempuanmu, mudamu atau wanita pelayanmu, atau ternakmu, ataupun orang asing yang ada di dalam gerbangmu. Nah, jadi salah satunya adalah Sabat. Ketika kita mengerjakan Sabat, menguduskan hari Sabat, kita sedang deklarasi, kita sedang masuk ke dalam edut, kita sedang masuk ke dalam kesaksian kita. Kita sedang deklarasi di hadapan banyak bangsa bahwa saya mengikuti Torah Elohim. Ya, gitu. Saya masuk dalam perjanjian Bapa Yahweh melalui mengerjakan Sabat. Nah, sebagai perjanjian, Keluaran 31. Dan haruslah Bani Israel memelihara Sabat untuk melaksanakan Sabat itu bagi generasi-generasi mereka suatu perjanjian untuk selamanya. Inilah suatu tanda untuk selamanya antara aku dan Bani Israel. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh dia berhenti dan meninggalkan diri. Nah, jadi dan haruslah Bani Israel memelihara Sabat untuk melaksanakan Sabat itu bagi generasi ke generasi merupakan satu perjanjian. Nah, ini Sabat itu menjadi satu perjanjian kekal dari generasi ke generasi. Begini Pak, izin bertanya Pak. Izin bertanya Pak ya. Waktu saya masih di Ayunan, saya sering bacanya juga Pak ya di Perjanjian Lama, kuduskanlah hari Sabat gitu kan Pak ya. Tapi di Ayunan itu kan diberi pengertian hari perhentian saja Pak. Itu dihubungkan dengan Yesua itu bangkit pada hari Minggu pagi kan gitu. Jadi yang Ayunan tuh ibadahnya hari Minggu. Jadi pada yang saya tahu itu setelah saya menyembah Bapak Yahweh, terus saya cari ini arti Sabat itu kan, rupanya Sabat itu pun adalah bahasa Ibrani, artinya Sabtu, ya kan Pak? Ya. Hari kalau dari urutan hari itu dari hari pertama sampai hari ketujuh itu ya Sabat gitu ya Pak, kan ada bahasa Ibraninya. Kalau hari Senin apa itu ya? Kurang hafal Pak.
Nah, Dari jadi riset ah, sisi ah. Jadi memang harus kembali lagi lah Pak ke iman Ibrani ya Pak ya. Kalau tidak nanti ini Pak ya apa Ya, namanya rancu misalnya gitu. Ya. betul. Nah, kalau salah saya penjelasan saya Bapak ralat itu. Oke. Benar. Jadi sahabat ya hari Sabtu, Bu. Mulai dari Rison, Seni, Selisih, Revi, kami Sisi, dan Sabat. Memang harus kembali kepada pola Ibrani. Kalau enggak nanti nggak ngerti, ya kan? Ada lagi yang sabatnya bukan dari Yang Sabat. taunya yang taunya cuma hari perhentian gitu Pak. Ya, Itu aja. hari perhentian apa coba? Nah, kalau di ajaran sebelah dibilangnya hari Tuhan. Makanya mereka setiap Iya hari itu Pak. mereka Sabat, ya kan? Senin hari Tuhan, Selasa hari Tuhan, jadi nggak jelas. Kacau Pak ya. Ya memang semua hari itu diciptakan Tuhan, betul. Tapi ada hari khusus yang memang hari untuk beristirahat, untuk beribadah itu Sabat. Nah, edut yang berikutnya, deklarasi kita yang berikutnya adalah kita merayakan Pesak. Dalam merayakan Pesak kita mengingat pembebasan umat Israel dari Mesir. Nah, kita baca sama-sama nih. Dan kamu harus memelihara hal ini sebagai ketetapan bagimu dan bagi anak-anakmu sampai selamanya. Dan akan terjadi ketika kamu masuk ke negeri yang akan Yahweh berikan kepadamu, seperti yang telah difirmankan, maka kamu harus memelihara ibadah ini. Dan akan terjadi ketika anak-anakmu bertanya kepadamu, apa maksudmu dengan ibadah ini? Maka kamu harus mengatakan, kurban Paskah itu adalah bagi Yahweh yang lewat di atas rumah-rumah Bani Israel di Mesir. Ketika dia memukul orang-orang Mesir tetapi meluputkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah umat itu dan mereka bersujud. Nah, jadi kita harus memberitahukan bahwa kita harus mengerjakan Pesak sebagai deklarasi kita, ya, sebagai deklarasi mengingat pembebasan umat pilihan di Mesir. Ini deklarasi atau edut. Berikutnya adalah Sukot, hari raya Pondok Daun, mengingat tentang perjalanan di padang gurun. Baca Fit. Kamu harus tinggal di dalam pondok-pondok daun selama 7 hari. Semua orang Israel asli harus tinggal di dalam pondok-pondok daun. Agar generasi-generasimu mengetahui bahwa aku telah memerintahkan Bani Israel tinggal di pondok-pondok daun ketika aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Akulah Yahweh Elohim. Ya, tinggal di pondok-pondok daun ya, sebagai pengingat ya supaya generasi itu mengingat bahwa nenek moyang mereka ketika dalam perjalanan tinggal di pondok-pondok ya kan, ketika di padang gurun sebagai pengingat. Nah, ini kita juga merayakan Sukot nanti tanggal 15 Tisri. Nah, yang berikutnya adalah membuat tefilin dan mezuzah. Nah, kalau tefilin kita tidak mengenakan tefilin, tetapi kalau mezuzah, Bapak Ibu kalau mau menggunakan mezuzah bisa, nanti ada cara pemasangannya. Ya, nggak sembarang juga cara pemasangannya. Oke. Dan haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang lidahmu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Oke. Menuliskan, mengikatkan di tangan. Kita lihat mezuzah dari Devarim 6 ayat 9. Oke. Burung intan masih ingat? Sini. Bukan. Bukan. Oke. Kayaknya sinyal ini nggak bagus ya. Shalom Pak. Shalom. Kedengaran nggak Pak? Kedengaran nggak? Ya Shalom. kedengaran, silakan. Tam al mejujot. Ya. Beiteka ufis areka. Haleluya. Ukitaf tam al mezuzot BTH ufi areka. Jadi mezuzah ini memang ada perintahnya Bapak Ibu. Ya, ada perintah untuk memasang mezuzah. Kalau Bapak Ibu punya nggak apa-apa dipasang aja.
Tetapi perlu diingat, mezuzah itu bukan jimat ya, bukan jimat. Itu sebagai kita mengingat ya, sebagai tanda tanda saja bahwa pada saat kita masuk rumah pun kita mengingat Torah. Kita memegang tangan kita di pintu. Jadi mezuzah itu dipasang di pintu ya, setengah dari pintu di tiang pintu sebelah kanan. Ya, ya sebelah kanan. Baru kita pegang, kita taruh di mulut, pikiran, di kepala. Nah, itu selalu kita bawa Torah di mulutku, Torah di hatiku, apalagi aku lupa. Jadi nggak apa-apa kalau pasang mezuzah, tapi mezuzah bukan jimat. Dan kemarin ada anak, ada orang yang bilang sama saya, Pak, saya waktu bongkar gudang kok ada ini Pak, kok saya buka gunungannya Torah, loh isinya kok gunungan kecil sekali isinya Torah, itu bukan jimat, itu mezuzah. Coba tanya yang punya gudang, tahu nggak itu artinya, tahu bacanya enggak? Ternyata kalau di mezuzah dijadikan jimat itu jadi keliru, ya, salah fungsi. Oke. Andre, tanya dulu. Hmm. Untuk mezuzah itu kanannya tuh dari luar rumah apa dari dalam rumah kanan? Dari luar Bu. Jadi kita masuk rumah, ya. Kita masuk rumah, kita buka pintu, baru kita tempel di mezuzah, bukan di dalam rumah Bu. Artinya yang kanannya itu adalah kalau dari luar ya, bukan dari Iya. dari. Oke. Betul. Kita masangnya juga nggak sampai full ya, kurang lebih 3/4 setengah dari tiang pintu, lebih sedikit lah. ya, 3/4 kali ya Pak. Ya 3/4. Betul. Yang berikutnya adalah deklarasi kita atau kesaksian kita dengan kita melakukan brit milah atau sunat buat yang laki-laki. Karena sunat itu sebagai tanda perjanjian kekal dengan Abraham. Inilah perjanjianku yang harus engkau pelihara antara aku dan engkau dan benihmu sesudah engkau. Setiap laki-laki dari antara kamu harus disunat, dan kamu harus disunat kulit katamu. Dan hal itu telah menjadi suatu tanda dari perjanjian antara aku dan kamu. Nah, ini jadi sebagai perjanjian ya, harus engkau pelihara antara Bapak Yahweh dan Abraham. Jadi kalau kita mau masuk dalam perjanjian Bapak Yahweh, ya kita harus diberi milah bagi yang laki-laki, nggak bisa senangnya sendiri. Jadi ini menjadi satu edut atau menjadi satu deklarasi kesaksian kita bagi banyak orang. Yang pertama, kesaksian kita bagi banyak orang dan pernyataan kita, ikrar kita adalah kita mengerjakan sabat, baik sabat pekanan ataupun sabat bulanan ataupun tahunan. Ya. Terus yang berikutnya kita merayakan Pesak, Sukot, dan kita di rumah kita ada mezuzah. Kita ada mezuzah ya di sini. Ya. Kalau ada mezuzah silahkan dipasang. Yang berikutnya adalah yang laki-laki di brit milah. Ini sebagai ikrar, deklarasi kita untuk banyak orang bahwa kita pengikut Bapak Yahweh. Oke. Demikian apa yang bisa saya sampaikan malam hari ini, dan sekiranya kita semakin banyak belajar, nanti materi akan saya kirim di grup, terutama tadi yang 613 screenshot itu. Dan ayo kita dengan berani mendeklarasikan diri kita bahwa kita sebagai umat yang sudah dipisahkan dari bangsa-bangsa, kita masuk dalam hitungan jemaah Bapak Yahweh. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh berkati kita semuanya, dan sampai jumpa besok di Akhoda Sabat. Haleluya. Izin bertanya sebentar, Pak. Yang Ya. itu, Pak, yang dilarang mencuri itu, Pak, jika mencuri kan dipotong tangannya tadi itu, Pak. Itu secara simbolik saja atau harus gitu, Pak? Ya, Itu. kalau makanya gini, itu ada pembahasan tersendiri sebenarnya. Contoh nih ya, contoh. Kalau mendapatkan perempuan berzina, melakukan zina, ya kan? Yesus kan makanya begini, silakan kalau tidak berdosa untuk merajam. Nah, sekarang kalau orang yang sudah ketahuan orang mencuri, ada hukum yang berlaku di negara kita. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Seperti itu, Bu. Beda dengan di negara-negara yang lain. Seperti itu. Mungkin pada saat itu ya, pada saat itu mungkin seperti itu, ketahuan mencuri potong tangan. Tetapi sekarang kan di negara kita sudah ada hukum yang berlaku. Kalau ada yang mencuri ya dibawalah ke pihak yang
Wajib. Ya, kalau kita motong tangan, malah kita dituntut balik. Gitu. Iya, Pak. Seperti itu. Jadi kalau yang tidak berdosa ya silakan menurut Yesus seperti itu. Jadi kalau ada orang yang ketahuan berzina, ya silakan dibawa ke pihak yang berwajib. Kalau ada yang ketahuan mencuri, dibawa ke pihak yang berwajib. Jangan dihakimi sendiri. Nanti justru malah kita jadi berdosa. Oke. Baik, terima kasih Bapak yang berkati kita. Saya minta satu orang untuk menutup kita dalam doa. Ada Bu Hermin. Siapa doa penutup, Pak? Ya, menutup. Silakan Bu untuk firman. Ya, baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa Yahweh yang Maha Agung. Terima kasih atas daftar yang Bapak Yahweh berikan untuk setiap kami. Sehingga membuka mata jantung kami untuk mengerti lebih dalam lagi apa peraturan-peraturan yang telah Bapak Yahweh buat. Apa itu yang harus diikuti, istilah-istilah yang selama ini kami tidak mengerti, telah dibukakan untuk setiap kami. Terima kasih yang tiada terhingga ya Bapak atas kasih-Mu ini Bapak. Bapak dan berkati pula Pak Andreas sebagai gembala kami. Engkau beri hikmat, marifat ya Bapak Yahweh sehingga Engkau tambahkan pengetahuan dan boleh dibagikan kepada setiap kami ya Bapak yang haus dan lapar akan Torah Yahweh, akan pengetahuan-pengetahuan yang lain-lain ya Bapak. Terima kasih Bapak berkati KPI Rafayah Bapak sehingga semakin hari semakin menjadi berkat bagi jemaat yang bernaung di dalamnya dan untuk masyarakat luas terutama untuk penyembah pengagung Bapak Yahweh dimanapun berada. Bapak Yahweh terima kasih yang tiada terhingga atas kesempatan ini Bapak. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih kuasa Bapak Yahweh. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Erwin, Bapak yang berkati. Ya. Baik, kita akan bangkit berdiri, kita akan baca tabuat bersama-sama. Atahu at senonifraha olam, atahu misenifraha olam, atahu belam asir, atahu dalam abad. Kades singkal maka desingka, bekades singka belam eka, ufijus wate katarin itu kevita karenino, baru ata Yahweh bekades singka barafin. Engkau sama sebelum dunia dijadikan, kau tetap sama sejak dunia dijadikan. Kau sama di dunia ini dan kau tetap sama di dunia akan datang. Kuduslah namamu atas orang-orang yang menguduskannya, kuduslah namamu ke seluruh dunia. Balik kuasa keselamatan bangkit dan tunjukkanlah kebesaran. Diberkatilah engkau Yahweh, kuduslah namamu selamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Akan kuasa syafaat. Ada yang beri doakan khusus, Bapak Ibu? Oke, kalau nggak ada. Saya Pak dalam doa. Iya Bu. Tolong dukung dalam doa Pak supaya proses ini secepatnya terselesaikan dengan baik. Oke. Ada lagi Terima kasih Pak. Baik, kita bersyukur kepada Bapak Yahweh. Haleluya. Diberkatilah Bapak Yahweh Elohim kami Raja alam semesta. Bapak kami mengucap syukur untuk malam hari ini buat anugerah-Mu yang besar. Saat ini kami mau bersyafaat, kami membawa kami pribadi di hadapan. Ya Bapak Yahweh, aku percaya malaikat-Mu ada bersama-sama dengan kami menyertai setiap kami masing-masing. Dan kami percaya bahwa setiap kami selalu dalam pengawasan Bapak Yahweh. Bapak, saat ini kami menyerahkan semua kami yang ada di Zoom, pribadi lepas pribadi, kau memberkati setiap kami, kau memberkati Bu Gusti, kau memberkati Bu Romintan, memberkati Bu Hermin, memberkati Bu Rosita, memberkati Bu Cerita Purba. Tambah-tambahkan kesehatan untuk setiap mereka, biarlah mereka adalah orang yang mengasihi Engkau. Kau juga memberkati Bu Subarti Thomas. Kau juga memberkati Bu Juniati Simanjuntak. Ya Bapak Yahweh, terima kasih karena Kau begitu baik. Kau sangat baik atas kami sekalian. Dan aku percaya setiap pergumulan anak-anak-Mu akan Kau memberikan jawaban.
tepat pada waktunya Bapak. Secara khusus untuk Ibu Romintan dalam urusannya di kampung, Bapak Yahweh memudahkan jalannya agar setiap urusannya boleh cepat selesai dan kembali untuk memuliakan Kau dan kembali ke Jakarta ketika urusan sudah selesai. Dan Bapak Yahweh, biar apa yang direncananya untuk pentahiran akan segera terlaksana. Berkati suaminya dan anak-anaknya yang ada di kampung ataupun anak-anaknya yang ada di Jakarta. Kau memberkati Bapak Yahweh. Terima kasih juga memberkati keluarga besarnya. Bapak, sungguh Kau begitu baik. Kau memberikan aturan, Kau memberikan hukum-hukum, memberikan misbah bagi kami untuk kami kerjakan, membuka mata jantung kami, agar hidup kami boleh semakin lurus, semakin dikehendaki Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kau juga memberkati kami yang ada di sini, berkati Bu Rosmiati, Kau memberkati Bu Fredrina Tambunan beserta Kesya dan Gavin. Kau juga memberkati kami sekeluarga Bapak Yahweh. Terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Penyertamu nyata dan sempurna. Kalau ada di antara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan jasmani, Bapak Yahweh, Engkau jamah. Engkau Yahweh Rafa, Bapak yang menyembuhkan, Bapak Yahweh yang memulihkan. Dan kami percaya kami sehat, kami kuat bersama Engkau Bapak. Terima kasih. Pertolonganmu selalu nyata dan sempurna. Kami menyerahkan semua keinginan Rafael dalam tanganmu malam hari ini. Siapapun mereka dan dimanapun mereka tidak bisa mengikuti Zoom, Kau memberkati mereka Bapak Yahweh. Terima kasih. Besok teman-teman kami akan mengerjakan pelayanan mereka. Kau berkati. Kau memberkati setiap kami. Biar ketika kami mengerjakan ibadah Sabat besok boleh berkenan hati. Kami mohon Bapak Yahweh, urapan dari Bapak Yahweh. Malaikat-malaikat sama Ibu akan turun menyertai ibadah kami. Terima kasih Bapak Yahweh. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dan kami percaya kami akan dipakai untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Kau akan membawa kami, menuntun kami, agar kami lebih berkenan bagi Engkau Bapa. Ampuni kami kalau ada hal-hal yang tidak berkenan bagi Engkau Bapa yang kami kerjakan selama sepekan ini. Bapak Yahweh, terima kasih. Berkati kami, urapi setiap kami, Pak. Mari kita mengangkat tangan kita akan berdoa untuk Israel saat ini. Shalom, shalom, Yerusalem, Islau, Hafayim. Bihi shalom, behelek, salwa, biar menotayim. Leman akai, bere, ada berahna shalom, Leman bit Yahweh Eloheinu afaksa tofan. Diberkatilah puri-puri Yerusalem dan penduduk-penduduk Yerusalem. Diberkatilah tembok-tembok Yerusalem dan diberkatilah setiap orang yang tinggal di Yerusalem. Dan kami percaya mereka adalah umat pilihanmu, maka kau memberkati Eretz Israel. Orang-orang yang mencintai Engkau, setiap anak-anakmu yang di tanah perjanjian diberkati dan dilindungi dengan perlindungan pagar berapi dari Bapa. Terima kasih Bapak. Juga banyak musuh-musuh yang mengincar untuk menghancurkan umat pilihan. Dan kami percaya bahwa Engkaulah panji-panji atas mereka. Engkaulah kekuatan. Engkaulah sumber perlindungan atas umat pilihan Bapak. Terima kasih. Sekalipun banyak bangsa mengutuk atau menyerang umat pilihan, dan kami percaya Engkau akan memberkati dan melindungi bangsa Israel. Karena mereka adalah umat pilihan. Terima kasih Bapak Yahweh. Oleh karena rumah Yahweh Elohim kami hendak mengucapkan kebaikan untuk Yerusalem. Dan kami percaya janji-Mu juga digenapi atas kami, setiap umat pilihan-Mu yang memberkati umat pilihan Israel. Terima kasih Bapak Yahweh, dalam nama Adonai Yesus Masih kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita mengucapkan tefillah Avenu bersama. Avenu Yahweh sebebas sama. Yit kadesika nafoman tuka. Dia seret sungka kepasama yimken baret. Et leken buken uten lanu hayong. Uslak lanu alkatainu kefise solkim gam anak nu lakotin lanu. Beal tefini midini sayon kim kalsenu min hara. Kile kahamam laka. Beal pura batif eres le olomin olamin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Naikkan pujian buat dulu yang kita. Odulah yang kita ile olam Odulah yang kita ile olam
Majulah Yahweh kita. Aduh, 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 adulah kita. Syukur bagimu ya atas kebaikan. Syukur bagimu ya anugerahmu ya kekal. Syukur, 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 syukur bagimu ya syukur, 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 syukur bagimu Yahweh. Syukur bagimu Yahweh. Syukur bagimu Yahweh. Haleluya. Bapak Yahweh, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu begitu nyata dan sempurna atas kami. Anugerah-Mu kekal, anugerah-Mu sungguh berlimpah bagi kami. Ya Bapak, saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami, dan malam hari ini kami akan beristirahat. Biarlah roh-Mu terus, roh kami terus bersuka cita dan memberkati dalam hidup kami, Bapak Yahweh. Terima kasih. Mari kita mengangkat tangan kita dan terimalah berkat ini untuk setiap kita sekalian. Amin. Yevareka Yahweh, Weyishmereka. Amin. Ken Yehiroso. Ya Yahweh panau eleka, Wikuneka. Amin. Ken Yehiroso. Yisaya panau eleka, Weyasem leka shalom. Bapak Yahweh memberkati kau dan melindungi kau. Bapak Yahweh menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai, sejahtera, sukacita dan shalom. Haleluya. Amin. Sahabat shalom, Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Shabbat shalom Pak Andre, Bu Selamat Utami, shalom Bu Hermi, semua Bu Bu Gusti. Selamat shalom. Bu Terima Romintan, kasih. Bu Ermin, Ya, Bu Rosmiati, Haleluya. Bapak yang memberkati. semuanya lah ya. Ya, Gak hafal namanya. jadi Bu Jelita Purba, menurut ayat tadi bahwa hewan tidak boleh dikebiri. Iya. Pak, saya minta PDF-nya ya, Pak. Iya, ya Bu, nanti saya kirim Bu di grup. Nggih, matur nuwun. Terima kasih Bu. Selamat malam, Bapak Yahweh berkahi. Selamat beristirahat semuanya. Bapak yang Shalom semuanya. Apa yang berkati. Pak, izin tanya. Ya, Jadi kalau hewan nggak boleh dikebiri, berarti nggak ada lah istilah pejantan-pejantan ya. iya, Jantan-jantan. iya. Iya ya. Oh iya ya. Oke, makasih Pak. Andre, ada juga pertanyaan, gimana kalau menikah sepupu Pak Andre, bisa nggak tuh? Apa itu? Menikah sepupu bisa nggak tuh Pak Andre? Sebentar, apa? Kedengaran nggak? sepupu Kalau menikah sepupu Pak. gimana tuh Pak Andre? Sepupu Pak, menikah saling menikah boleh Pak. Yang bersepupu maksudnya boleh menikah nggak Pak? Menikah sepupu. Iya. Berarti Boleh saudara. menikah ya sepupu. Kalau saudara Saudara nggak ya, bisa. sepupu. Kalau orang Batak masih bisa Pak. Orang Ya. Batak kalau ada Batak ada yang bisa Pak. Kebetulan. Ya gimana itu ya? Kalau yang masih hubungan darah itu memang lebih baik jangan, itu nggak bisa.
Jadi gini, izin tanya ya Pak, kalau memang Batak katanya tadi bisa, sekarang Batak ini harus menyesuaikan dengan Torah, Ya, bukan yang menyesuaikan dengan adat. betul. Nah, Udah dibilang sedarah nggak boleh kan? nah, Jadi orang kok contoh saja, orang Israel itu kalau bisa jangan menikah dengan bangsa-bangsa, tetapi mereka tidak menikah dengan saudara ya. Artinya bukan sama saudara, tapi mungkin dari suku-suku yang lain. Itu. Pariban boleh Pak, Ishak dan Ribka. Pariban itu gimana ya? Kayak si aku, eh kayak anak ya anak Abraham kawin kan sama eh, Anak saudaranya perempuan. ya Anak saudaranya perempuan. Oh, Iya, itu ada Pak di Alkitab, Pak. ya itu sih Mengambil anak saudaranya perempuan, Pak, dinikahin. silaban, Pak. Tulangnya silaban. Iya, Iya. iya. Cinta ya. Bagaimana tuh, Pak? Itu gimana Pak? Soalnya orang Batak meniru itu Pak. Iya. Orang Batak mencontoh itu. Jadi berburu tulang namanya begitu. Sebenarnya bukan meniru itu, Bu Rumintan. Memang ada Batak begitu maksudnya. Ya, Iya. Kebetulan Orang sepupu. sama gitu, kebetulan sama di Alkitab. mungkin begini ya. Ya, memang orang Batak Israel. Setelah mungkin Juga juga sama. karena pada saat itu, ini rekamnya udah berarti. Hah? Sebentar, saya berhentikan rekaman dulu. Aduh. Mana? Berarti nggak boleh ya.